Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pada konten pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang persamaan trigonometri. Di mana materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 11 semester 1. Sebelum belajar lebih lanjut tentang persamaan trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali. Materi trigonometri yang ada di kelas 10 tentang perbandingan nilai trigonometri di kuadran 1 khususnya untuk sudut-sudut istimewa. Siapa saja sudut istimewa yang ada di kuadran 1? Nah, sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi nilai sin, cos, dan tan dari sudut yang ada di kuadran 1 ini harus kalian ingat. Karena nanti untuk sudut-sudut yang ada di kuadran kedua, ketiga, maupun keempat mengacu pada sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran pertama. Yang membedakan nanti hanya tanda apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, untuk menentukan dia bernilai positif atau bernilai negatif itu, maka kalian harus mengingat nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, dalam satu lingkaran penuh itu dibagi atau satu putaran penuh itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan di kuadran kedua sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di kuadran ketiga sudutnya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan di kuadran keempat sudutnya itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, untuk di kuadran pertama, nilai perbandingan sin, cos, dan tan itu semuanya positif. Sedangkan di kuadran kedua, yang bernilai positif itu hanyalah sin, cos, dan tan-nya bernilai negatif. Di kuadran ketiga, sin dan cos-nya bernilai negatif, sedangkan tan-nya bernilai positif. Dan terakhir, di kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah cos, dan sin serta tan itu bernilai negatif. Nah, untuk memudahkan menghafal siapa saja atau nilai perbandingan trigonometri apa saja yang bernilai positif di masing-masing kuadran, mulai dari kuadran 1 hingga kuadran keempat, itu ada hafalannya. Hafalannya itu adalah semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Apa maknanya ini? Nah, kalau semua yang menandakan di kuadran 1 berarti semua nilai perbandingan trigonometri positif. Sedangkan yang kedua, kata sindikat, nah di sini diambil 3 huruf pertama, yaitu sin. Jadi di kuadran kedua yang positif adalah sin. Kemudian di kuadran ketiga siapa yang positif? Dari kata tangannya, kita ambil 3 huruf pertama, yaitu tan. Jadi yang bernilai positif adalah tan. Itu juga di kuadran keempat, yang positif adalah cos. Nah, selain ini ada lagi hafalan lainnya, yaitu semua saya tahu caranya. Jadi diambil huruf depan-depannya saja untuk di kuadran kedua, 3, dan 4.
Semua udah mewakili kuadran 1. Saya, kan S huruf pertamanya. Nah, bentuk trigonometri yang huruf pertamanya S itu adalah sin. Tahu berarti T, tan. Caranya C, cos. Dan mungkin ada lagi singkatan-singkatan lainnya untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian selain 2 materi yang sudah saya sampaikan tadi, kalian juga perlu mengingat nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Baik yang berelasi di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, maupun di kuadran keempat. Setelah kalian mengingat materi prasyarat dan memahami materi prasyarat tersebut, barulah kita bisa beranjak ke materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri itu adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri. Nah, di kelas 10 sebelumnya kalian sudah diajak untuk belajar bagaimana cara menentukan nilai sin, cos, tan dari suatu sudut. Contohnya, untuk mencari nilai sin 30 derajat, berapa nilainya? Yaitu setengah. Kemudian cos 90 derajat, nilainya adalah 0. Tan 45 derajat, itu nilainya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi di kelas 10, sudutnya ini diketahui. Artinya sudut-sudutnya kalian sudah diberikan. Yang kalian diminta untuk mencari, ini diketahui ya. Yang kalian ditanyakan atau yang diminta untuk mencari, kalian mencari jawabannya itu adalah nilainya. Itu yang kalian pelajari di kelas 10. Sekarang apa kaitan materi kelas 10 itu dengan materi trigonometri yang ada di kelas 11, Bu? Kaitannya ya tentu ada. Kalau di kelas 10 kalian sudutnya diberikan, kemudian disuruh mencari nilai. Sekarang di kelas 11 terbalik. Nilainya kalian diberikan, tetapi kalian diminta untuk mencari besar sudut dari persamaan yang diberikan. Sudut yang kalian pilih itu harus memenuhi persamaan yang diberikan pada soal. Nah, bagaimana aja bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri? Nah, contohnya seperti sin X sama dengan 0, cos X dikurangi setengah akar 3 sama dengan 0, tan X sama dengan 5, kemudian sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, yang perlu digarisbawahi pada materi persamaan trigonometri, nilai X itu melambangkan sudut. Yang nanti sudutnya itu bisa satuannya dalam bentuk derajat, bisa juga satuannya dalam bentuk radian. Nah, sekarang yang akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran ini adalah bagaimana cara untuk menentukan nilai X-nya tersebut. Jadi untuk dapat mengetahui bagaimana cara menentukan nilai X, silahkan saksikan videonya sampai akhir dan jangan di-skip. Agar informasi yang disampaikan dapat dicerna secara utuh. Oke, langsung saja kita mulai dari bentuk penyelesaian persamaan trigonometri yang pertama, yaitu sin X sama dengan sin A derajat. Nah, jadi di sini kita diberikan soal yaitu diketahui sin X sama dengan 1/2. Kemudian kita ditanyakan
Berapa nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 untuk interval X-nya lebih dari atau sama dengan 0 derajat, serta kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita pertama kali harus menggambarkan grafik fungsi sin X untuk X-nya itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk cara menggambarkan grafik fungsinya, itu sudah kalian pelajari ketika kelas 10, ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat, di saat X-nya berapa, nilai Y-nya sama dengan setengah, atau 1/2. Kita lihat dari gambar. Oh, ternyata ada dua nilai X, yang Y-nya itu sama dengan setengah, yaitu X sama dengan 30 dan X sama dengan 150, tentunya satuannya adalah derajat. Maka himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat itu adalah X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang mungkin dalam benak kalian itu ada pertanyaan. Apakah harus kita menggambarkan terlebih dahulu grafik fungsi trigonometrinya baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang dimaksud? Apakah ada cara lain selain menggunakan metode grafik? Yap, caranya ada, yaitu dengan mengikuti formula dari masing-masing bentuk persamaan trigonometri. Nah, untuk bentuk persamaan sin X sama dengan sin A dalam satuan derajat, itu penyelesaiannya ada dua. Yang pertama yaitu X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau yang kedua X-nya sama dengan 180 dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan K-nya itu adalah suatu bilangan bulat. Nah, nanti di soal tidak akan selalu sin X sama dengan sin A derajat. Bisa saja X-nya ini dimodifikasi. Bisa saja 2X, 3X, atau X ditambah suatu bilangan, misalkan X ditambah 30 derajat, atau X dikurangi 60 derajat. Nah, nanti tergantung soal. Yang penting nanti formula X-nya ini menyesuaikan dengan bentuk setelah fungsi sin, cos, atau tan. Selanjutnya untuk satuan berikutnya dalam bentuk radian, tinggal kita mengubah 360 dan 180 ini dalam bentuk radian. Yaitu yang pertama X-nya akan berubah menjadi A ditambah K kali 2pi, karena 360 derajat setara dengan 2pi. Kemudian 180 derajatnya ini setara dengan pi. Ini juga 360 derajatnya kita ubah jadi 2pi. Jadi formulanya sama. Tinggal mengkonversi dari derajat menjadi radian. Itu materi yang ada di kelas 10 juga. Jadi materi-materi yang di kelas 10 itu harus kalian ingat secara utuh, khususnya untuk materi trigonometri, karena itu yang banyak dimanfaatkan ketika kita belajar materi persamaan trigonometri. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa sih caranya menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk sin X sama dengan sin A? Simak contoh berikut. Nah, di soal diberikan persamaannya itu adalah sin 2X sama dengan setengah. Dengan interval X-nya lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Caranya yang pertama, kita cari. Kita abaikan 2X-nya, cuma kita lihat sin-nya saja, dan kita tentukan sin berapa yang nilainya setengah. Ya, benar sekali. Sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30 derajat. Nah, setelah kita dapatkan ini, barulah kita masuk ke formula penyelesaian persamaan sin tadi. Yang pertama yaitu,
Ini kan tidak langsung X, fungsi setelah sin-nya. 2X fungsinya, ya kita tulis 2X. Sama dengan A-nya siapa? A-nya adalah 30 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Itu untuk formula yang pertama. Terus yang kedua, formulanya itu adalah 2X lagi. Sama dengan 180 dikurangi A, yaitu 30 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan satu per satu. Mulai dari bentuk yang pertama. Kita ubah 2X ini agar menjadi X. Dengan cara kita bagi setiap suku yang ada di ruas kiri maupun ruas kanan dengan koefisien X. Jadi kita harus berlaku adil. Ketika di kiri misalkan kita bagi 2, di ruas kanan juga kita harus bagi tiap sukunya dengan 2. Maka dari sini kita peroleh X-nya itu sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dari sini kita ganti nilai K-nya. Karena K-nya bilangan bulat, kita ambil mulai dari K sama dengan 0. Maka ketika kita ganti atau kita substitusi K-nya dengan 0, maka nilai X yang kita peroleh itu adalah 15 derajat. Karena 0 kali 180 derajat itu hasilnya adalah 0. Jadi tidak berpengaruh di sini. Kemudian untuk K sama dengan 1 berikutnya. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 180, hasilnya adalah 180 derajat. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 195 derajat. Kemudian kita pilih K sama dengan 2. Berapakah nilai X-nya? X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 360 derajat. Yang hasilnya adalah 375 derajat. Oke, kita lihat intervalnya. Oh, intervalnya sampai 360 derajat. Nah, ini sudah melebihi, jadi kita stop, tidak usah kita mengambil untuk K sama dengan 3. Karena untuk K sama dengan 2 aja nilai X-nya sudah melebihi interval. Kita selesaikan sekarang bentuk yang kedua. 2X sama dengan 180 dikurangi 30 itu adalah 150. Satuannya derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Lakukan hal yang sama untuk memperoleh nilai variabel X-nya saja. Dengan membagi kedua ruas dengan 2, maka kita dapatkan formula X-nya itu adalah 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita ganti K-nya mulai dari K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 75 derajat. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya itu sama dengan 75 derajat, itu ditambahkan dengan 1 kali 180 derajat, yaitu nilainya 180. Hasil penjumlahan dari 75 dan 180 derajat itu adalah 255 derajat. Kemudian selanjutnya, karena ini masih memenuhi interval, coba kita ambil untuk K sama dengan 2. Apakah nilai X yang dihasilkan masih berada di interval 0 dan 360? Kita cek sekarang. K-nya 2 berarti 2 kali 180 itu hasilnya adalah 360. 75 ditambah 360 itu hasilnya adalah 435 derajat. Nah, nilai X-nya ternyata sudah melampaui batas, jadi tidak usah kita lanjutkan lagi untuk menggantikannya. Dari sini kita pilih yang mana saja dari ke-6 nilai X yang kita peroleh yang memenuhi interval
X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi itu ada 4, yaitu 15 derajat, kemudian 75 derajat, 195 derajat, dan yang terakhir yaitu 255 derajat. Maka keempat nilai X itu adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan 1/2. Untuk interval X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, next ke contoh yang kedua. Diberikan persamaan sin X dikurangi 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk interval X-nya masih sama seperti contoh yang pertama, yaitu di antara 0 sampai 360. Sama seperti tadi, kita cari dulu sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Ya, betul sekali. Nilai sin yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Nah, setelah kita temukan bentuk sin X sama dengan sin A derajat, sekarang baru kita tuliskan formula penyelesaiannya. Yang pertama, itu X dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau, formula yang kedua, X dikurangi 30 derajat sama dengan 180 dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita selesaikan satu per satu. Nah, dari sini untuk memperoleh X saja di ruas kiri sama dengan, maka negatif 30 ini harus, negatif 30 derajat ini harus dinolkan. Caranya dengan menambahkan dengan lawannya, yaitu positif 30 derajat. Di kiri ditambahkan dengan 30 derajat, di kanan juga ditambahkan dengan 30 derajat. Sehingga formula X-nya itu adalah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti K-nya, mulai dari kan sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 90 derajat. Kemudian K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 450 derajat. Kita lihat, 450 sudah melebihi 360, berarti nggak usah kita lanjutkan dengan mengambil K sama dengan 2. Kemudian kita selesaikan bentuk yang kedua. X dikurangi 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan langkah yang serupa, maka bentuk X-nya itu adalah 120 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya adalah 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti K-nya dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat. Kemudian nilai K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X-nya itu adalah 150 derajat ditambah dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 510 derajat. Nah, ini karena 510 sudah melebihi 360 derajat, jadi kita tidak perlu mengambil nilai K sama dengan 2. Sekarang tinggal kita pilih yang mana saja nilai X yang memenuhi interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nilai X-nya ternyata cuma ada 2 saja, karena 450 dan 510 itu tidak memenuhi. Sehingga penyelesaiannya hanya 90 derajat dan 150 derajat. Itulah dia himpunan penyelesaiannya. Kalau disajikan dalam bentuk himpunan penyelesaian dan himpunan, maka
ditulisnya X sama dengan kurung kurawal 90 derajat, 150 derajat. Ya, ini notasi himpunan. Nah, setelah belajar bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin A, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu cos X sama dengan cos A. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti penyelesaian sin. Yang membedakan hanyalah formula penyelesaiannya. Nah, kalau cos, formula penyelesaiannya dalam bentuk satuan derajat, yaitu yang pertama, X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau formula yang kedua, yaitu negatif A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ketika diubah dalam satuan radian, tinggal diganti 360 derajat menjadi 2pi. Selebihnya sama, ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, itu tentukan penyelesaian persamaan cos X dikurangi 30 derajat sama dengan setengah untuk X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Pertama yang kita lakukan itu masih sama. Cari cos yang nilainya adalah setengah, yaitu cos 60 derajat. Setelah ketemu bentuk cos X sama dengan cos A derajat, gunakan formula penyelesaian persamaan cos. Yang pertama, yaitu formula X-nya adalah X dikurangi 30 derajat sama dengan A. A derajatnya adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, langsung saja kita selesaikan satu persatu ya. Dari sini kita dapat X-nya adalah 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka formula X-nya itu adalah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti K-nya, mulai dari K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 90 derajat. Kemudian kita ambil K sama dengan 1, nilai X-nya itu adalah 90 derajat ditambah 360 derajat, itu hasilnya adalah 450 derajat. Nah, karena ini sudah melampaui 360, ya udah ini tidak memenuhi dan tidak perlu kita lanjutkan lagi. Sehingga kita tinggal selesaikan formula yang kedua, yaitu X dikurangi 30 derajat sama dengan negatif A, yaitu negatif 60 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Di sini kita dapatkan negatif 60 derajat ditambah 30 derajat, ditambah K kali 360. Maka X-nya itu sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti K-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 30 derajat. Karena intervalnya mulai dari 0 dan X yang kita dapatkan itu kurang dari 0, maka ini dia tidak memenuhi nilai X-nya. Kemudian kita lanjut, coba kita pilih K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah negatif 30 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 330 derajat. Berikutnya, coba kita ambil, karena 330 itu masih ada di antara 0 dan 360. Coba sekarang kita pilih K-nya sama dengan 2. Maka nilai X-nya itu adalah negatif 30 derajat ditambahkan dengan 2 kali 360, yaitu 720. Hasil penjumlahannya itu adalah 690 derajat. Nah, 690 udah melebihi 360, sehingga nggak usah kita selesaikan lagi untuk K sama dengan 3. Sehingga kita dapat penyelesaian yang memenuhi contoh soal yang ketiga itu ada X sama dengan 90 derajat dan
X sama dengan 330 derajat. Jika ditulis dalam notasi himpunan, maka penyelesaiannya X sama dengan himpunan dari 90 derajat dan 330. Next ke contoh yang keempat, fungsi cos. Nah, sekarang kita diberikan persamaannya cos X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang satuannya bukan derajat lagi, tapi satuannya itu dalam bentuk radian. Jadi, langkah pertama kita adalah ubah dulu bentuk cos X tambah 1 sama dengan 0 itu menjadi cos X sama dengan 0 dikurangi 1, yaitu negatif 1. Barulah kita cari cos berapa yang hasilnya negatif 1, yaitu cos 180 derajat atau cos Pi. Setelah ketemu bentuk cos X sama dengan cos A, baru kita selesaikan dengan formula cos. Formula yang pertama itu adalah X sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi. Maka dari sini langsung, karena ini sudah X, langsung saja kita gantikannya dengan 0. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan Pi. Kemudian gantikannya dengan 1, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan Pi ditambah 2Pi, hasilnya adalah 3Pi. Karena 3Pi melewati ambang batas akhirnya itu sampai 2Pi, maka ini sudah tidak memenuhi dia dan tidak perlu kita ambil lagi nilai K yang lainnya. Kemudian formula yang pertama kan ini, formula yang kedua itu adalah X sama dengan negatif Pi ditambah K kali 2Pi. Kita ambilkan 0 dulu, maka X-nya sama dengan negatif Pi. Nah, negatif Pi itu tidak ada pada interval 0 sampai 2Pi, sehingga dia tidak memenuhi. Lanjut, kita pilih K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah negatif Pi tambah 2Pi, hasilnya adalah Pi. Oke, coba kita, apakah K sama dengan 2 masih memenuhi atau tidak? Nah, kita gantikannya dengan 2, berarti 2 kali 2 adalah 4Pi, 4, karena ini 4Pi, 4Pi kurangi Pi, hasilnya adalah 3Pi. Nah, 3Pi tadi kan tidak memenuhi. Sehingga penyelesaian dari bentuk cos X tambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2Pi, itu penyelesaian hanya ada 1, yaitu X sama dengan Pi. Jadi itulah dia penyelesaian dari contoh yang keempat. Next, kita ke bentuk persamaan trigonometri yang terakhir, yaitu tan X sama dengan tan A. Nah, kalau tadi di fungsi sin sama cos, itu pengalikannya itu adalah 360 derajat. Karena satu periode grafik sin dan grafik cos itu sampai 360 derajat. Artinya, dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat itu tidak terjadi pengulangan bentuk grafik, baik di fungsi sin maupun di fungsi cos. Nah, sedangkan di fungsi tan, itu satu periode grafik fungsi tan, artinya grafik fungsi tan itu tidak akan berulang mengikuti bentuk grafik sebelumnya, itu sampai 180 derajat saja. Sehingga di sini pengalikannya adalah 180 derajat. Maka nilai X-nya untuk bentuk tan X sama dengan tan A derajat, itu penyelesaiannya X sama dengan A derajat ditambah K kali 180. Kalau dalam bentuk radian, penyelesaiannya itu adalah X sama dengan A ditambah K kali Pi. Jadi penyelesaian cuma 1. Kalau tadi di sin dan cos kan penyelesaiannya ada 2. Jadi tan agak sedikit lebih gampang untuk menyelesaikannya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Contoh yang kelima. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan tan 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini x-nya dalam bentuk derajat, yang mana x-nya dari 0 sampai dengan 360. Sama seperti
soal yang keempat tadi ya kan, kita ubah dulu bentuknya agar menjadi tan 2x sama dengan 1. Jadi harus tan x sama dengan A gitu dulu. Kemudian baru kita ubah tan x sama dengan tan A derajat atau tan A. Sekarang kita cari tan yang hasilnya 1 atau nilainya 1 itu tidak lain adalah tan 45 derajat. Sekarang tinggal kita ikuti formula penyelesaian fungsi tan-nya aja, yaitu 2x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk mendapatkan X, kita bagi tiap suku yang ada di ruas kiri dan ruas kanan dengan koefisien X, yaitu 2. Sehingga diperolehlah bentuknya itu adalah X sama dengan 22,5 derajat ditambah K kali 90 derajat. Setelah ini, kita tinggal memilih nilai K saja, mengganti K-nya dengan 0 pertama. Nilai X-nya itu adalah 22,5 derajat. Kemudian, kita pilih berikutnya K-nya sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan 22,5 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 112,5 derajat. Kemudian K sama dengan 2. Nah, ini karena masih jauh jaraknya dengan 360 derajat, kita ambil aja langsung K-nya sama dengan 2. Berarti 22,5 derajat ditambah 180 derajat, yaitu 202,5 derajat. Nah, coba kita ambil K sama dengan 3, ternyata nilai X-nya itu adalah 292,5 derajat dan masih ada di interval ini. Coba kita ambil K sama dengan 4. Maka nilai X-nya berapa? K-nya 4 berarti 4 kali 90 derajat itu adalah 360. 360 derajat kemudian ditambahkan dengan 22,5 derajat itu hasilnya adalah 382,5 derajat. Nah, dari pengali K-nya yang kita ambil 4 aja sudah 360 derajat ya kan? Apalagi ditambahkan dengan 22,5 derajat, pasti dia akan melebihi 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 4, nilai X-nya tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah X sama dengan 22,5 derajat, kemudian X sama dengan 112,5 derajat, 202,5 derajat, dan 292,5 derajat. Nah, itu pembahasan mengenai cara menyelesaikan suatu persamaan trigonometri. Nah, sampai di sini dulu video pada pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video yang saya buat dan saya upload di channel YouTube Kak Rosmed. Jangan bosan-bosan ya menonton video yang saya upload. Dan akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye!